Ketika seseorang membayangkan Afrika, seringkali yang terlintas adalah gambaran tentang kekayaan alam yang melimpah, tambang emas dan berlian yang luas, cadangan minyak dan gas yang besar, hingga lahan subur untuk pertanian dan hutan dengan keanekaragaman hayati yang menakjubkan. Namun, ironisnya, di balik kekayaan sumber daya itu, banyak negara di benua Afrika justru masih bergulat dengan masalah kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan pembangunan. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Apakah semua ini akibat korupsi semata? Atau adakah faktor-faktor lain yang lebih dalam membentuk realitas yang kompleks ini? Untuk memahami jawabannya, kita perlu menyelami beberapa penyebab utama yang melatar belakangi kondisi ini. Pertama, sejarah kolonialisme memainkan peran yang sangat besar. Selama ratusan tahun, negara-negara kolonial Eropa seperti Inggris, Prancis, Belgia, dan Portugal datang ke Afrika bukan untuk membangun, melainkan untuk mengambil dan menguras sumber daya alam. Mereka mengambil bahan tambang, hasil bumi, bahkan manusia, untuk diperdagangkan ke penjuru dunia. Dalam prosesnya, banyak sistem sosial, tradisi, hingga tatanan ekonomi lokal dihancurkan. Bahkan setelah kemerdekaan, banyak negara Afrika masih mewarisi struktur ekonomi yang berorientasi pada ekspor bahan mentah, bukan industri bernilai tambah. Akibatnya, meskipun kaya akan sumber daya, keuntungan terbesar dari kekayaan alam tersebut seringkali justru mengalir ke luar negeri, bukan masuk ke kas negara. Kedua praktik korupsi memang menjadi masalah nyata di sejumlah negara Afrika. Namun, perlu diingat bahwa korupsi tidak hanya datang dari aktor lokal atau pemimpin negara, tetapi seringkali juga berkaitan erat dengan perusahaan-perusahaan multinasional dan kepentingan asing. Praktek suap, penggelapan pajak, hingga kontrak-kontrak yang tidak transparan membuat hasil eksploitasi sumber daya alam tidak berkontribusi optimal terhadap pembangunan masyarakat, melainkan memperkaya segelintir elit politik dan bisnis. Ketiga, fenomena kutukan sumber daya atau resource curse. Konsep ini menggambarkan bagaimana negara yang kaya akan satu atau beberapa jenis sumber daya alam justru berisiko tinggi mengalami pertumbuhan ekonomi yang stagnan, instabilitas politik, hingga konflik. Ketika negara sangat bergantung pada ekspor hasil tambang atau minyak, fluktuasi harga global dapat dengan mudah mengguncang perekonomian mereka. Sering pula, upaya perebutan kontrol atas sumber daya ini memicu konflik internal dan perang saudara, seperti yang pernah terjadi di Sierra Leone dan Angola. Keempat, sistem pemerintahan dan tata kelola yang lemah juga menjadi penyebab penting. Banyak negara masih bergulat dengan persoalan mendasar seperti kurangnya kepastian hukum, birokrasi yang tidak efisien, dan proses demokratisasi yang lambat. Akibatnya investasi di sektor-sektor produktif seperti industri, teknologi, atau pendidikan seringkali tidak mendapat prioritas. Selain itu, intervensi dan kepentingan asing masih sangat besar. Banyak negara maju dan korporasi multinasional terus memburu SDA Afrika dengan kekuatan modal dan negosiasi yang tidak seimbang. Mereka membuat perjanjian jangka panjang yang merugikan negara penghasil dan mengeluarkan hasil eksploitasi ke luar Afrika, sehingga nilai tambah dan transfer pengetahuan yang seharusnya bisa-bisa meningkatkan ekonomi lokal seringkali tidak terwujud. Terakhir, faktor infrastruktur dan sumber daya manusia juga menjadi tantangan. Banyak wilayah di Afrika masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, listrik, dan transportasi. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, sulit bagi hasil sumber daya alam untuk diperkuat melalui proses industri lokal dan benar-benar memberikan manfaat luas ke masyarakat. Dengan demikian, kemiskinan di negara-negara Afrika yang kaya akan sumber daya alam adalah sebuah paradoks yang dibentuk oleh rangkaian sejarah kolonialisme, tata kelola yang lemah, korupsi, kutukan sumber daya, campur tangan kepentingan asing, serta pembangunan manusia dan infrastruktur yang tertinggal. Untuk keluar dari lingkaran ini, dibutuhkan upaya bersama, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun dunia internasional, untuk memastikan bahwa kekayaan alam benar-benar bisa menjadi model kesejahteraan, bukan sumber konflik dan ketimpangan yang tiada akhir.